itu selalu memperbaiki teknologinya, selalu memperbaiki programnya, dan saya juga melihat bahwa mitigasi iklim ini sangat bagus begitu ya, karena BMKG sudah secara berkala mengeluarkan data cuaca pertanian dengan dasarian. Dasarian itu pengeluaran data untuk per 10 hari ke depan gitu. Bahkan sampai November pun sudah ada. Jadi data cuaca per 10 hari. Jadi setiap bulan BMKG itu mengeluarkan data seperti itu untuk mengantisipasi cuacanya. Nah, kembali ini persoalan-persoalan antara data dan kebutuhan petani, ini ada kesenjangan, di mana data yang dikeluarkan oleh BMKG tentu saja tidak begitu mudah sampai ke petani kita. Nah, karena itu sebenarnya perlu ada tambahan atau semacam penghubung begitu ya. Dulu pada periode Pak Anton pernah merekrut tenaga penyuluh lapangan besar-besaran gitu. Nah, tenaga penyuluh lapangan besar-besaran yang pernah direkrut itu harusnya dicukupi pengetahuannya, dicukupi keterampilannya, dan dicukupi peralatannya untuk menyampaikan data yang tidak mudah dipahami kepada petani. Sedemikian rupa sehingga petani sadar bahwa nanti pada musim tanam atau pada musim panen itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Misalnya kalau misalnya hujan begitu ya, hujannya deras sekali, apa waktunya panen gitu. Padahal data harian sudah ada, data cuaca harian sudah ada. Sama halnya misalnya dia mau tanam, tentu saja dia akan menunggu, petani akan menunggu pada saat yang tepat ketika air cukup. Nah, data ini harus, jadi kembali pada pertanyaan tadi, meskipun BMKG mempunyai data yang canggih, data yang akurat, data yang tepat, ini harus sampai ke petani yang akan menanam dan petani yang akan panen. Dan petani yang panen seperti di gambar ini, karena petani saat panen itu biasanya menggunakan alam untuk membantu mereka, apakah mengeringkan atau untuk mengantisipasi kondisi cuaca pada saat mau tanam gitu. Demikian. Oke, baik, Pak Rahmat. Saya akan ke Pak Anton. Pak Anton, berarti dapat diartikan begitu ya dari penjelasan Pak Rahmat tadi, sebetulnya banyak dari para petani kita sebetulnya masih menggunakan cara-cara konvensional begitu, karena memang adanya kesenjangan data dan juga kebutuhan petani. Apakah memang Anda menilai juga untuk langkah dari Presiden Jokowi ini juga sia-sia karena memang tidak sampai ke petani datanya? Begini, memang diperlukan upaya ya untuk bisa menyampaikan informasi itu ke tingkat petani, sampai di tingkat petani. Saya dalam beberapa tahun terakhir ini sering berkeliling mengunjungi petani, berdialog dengan mereka, menyerap aspirasi mereka. Itu terus terang prihatin ya. Kenapa? Karena mereka kurang mendapatkan informasi ya, karena kurang berjalannya penyuluhan seperti yang kita harap yang pernah terjadi dulu. Sekarang sudah semakin menurun, pertemuan rutin juga sudah hampir tidak ada, hanya sesekali datang gitu. Padahal dulu ada namanya sekolah lapang pengendalian hama terpadu, ada sekolah lapang iklim. Sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga pertemuan-pertemuan rutin itu tidak ada. Nah, saya menyarankan agar ini segera diaktifkan kembali. Ya, disitulah forum penyampaian informasi. Jadi harus kita bangun dari mulai BMKG sampai kepada pemerintah daerah, sampai dinas, penyuluh, kemudian petani. Nah, yang lacking ini saya tidak tahu kalau sampai ke dinas itu apakah sampai, kemungkinan saya menduga itu sampai ya. Tetapi apakah dari dinas ke penyuluh itu sampai? Nah, ini masih saya belum tahu. Tetapi saya tahu bahwa itu banyak yang tidak sampai ke tingkat petani. Ini barangkali yang harus kita perbaiki ya saat ini. Perlu ada pertemuan-pertemuan rutin dengan petani, dan dulu sudah ada contohnya, ya, sudah ada programnya, sekolah lapang pengendalian hama terpadu, pengelolaan terpadu tentang iklim, pengetahuan pasca panen dan lain-lain itu bisa disampaikan di sana. Mereka harus melakukan rutin.
tenaga penyuluh yang dulu saya rekrut sekitar 27.000, sekarang itulah mereka yang menjadi ujung tombak. Karena yang tenaga penyuluh PNS yang sebelumnya ada itu sebagian besar sudah pensiun, hampir pensiun semua bahkan. Tapi itu tidak cukup gitu, tidak cukup. Di Indonesia ini kan ada sekitar 70 ribuan desa ya. Kalau mereka 27.000 nggak bisa pegang satu desa. Pegang satu desa saja itu sudah berat dengan satu penyuluh. Jadi inilah hal-hal yang barangkali perlu mendapatkan mendapat perhatian pemerintah sekarang ya. Jumlah penyuluhnya saya dengar dari Pak Menteri Pertanian sekarang akan ditarik kembali ke pusat. Saya kira itu baik ya supaya lebih terkoordinasi dengan baik. Kemudian yang perlu ditambah lagi adalah jumlahnya dan juga adalah sistem penyampaian informasi itu kepada petani. Di mana dulu pernah ada SLPTT ya. Mohon itu dihidupkan kembali. Begitu, Pak.